pagi seluruh umat Keuskupan Amboina dimanapun Anda berada, dan sahabat-sahabat di seluruh tanah air, dan juga teman-temanku yang ada di Keningau, Malaysia, Sabah. Kita sekarang memasuki sebuah era yang memang menuntut gereja untuk berbuat sesuatu, terutama atas salah satu cara virus corona atau COVID-19 ini memaksa kita untuk menghentikan segala aktivitas dalam kerumunan orang, juga di luar rumah, di gedung-gedung gereja, dan kita kembali ke keluarga masing-masing. Dan ini juga membuat kita dalam gereja terpaksa kita harus misah tanpa umat tinggal di rumah dan mengikuti misa yang disiarkan lewat HP atau televisi dan lain sebagainya. Karena itu pertanyaannya muncul adalah, misa online sah atau tidak? Jadi ketika Anda mengikuti misa yang disiarkan itu sah atau tidak secara hukum dalam gereja Katolik? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum masuk untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu, saya menjelaskan beberapa hal lebih utama. Pertama adalah pertanyaan, apa itu misa? Dalam Kanun 899 dikatakan begini: perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Di dalamnya Kristus Tuhan melalui pelayanan imam mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa dengan kehadirannya secara nyata dalam rupa roti dan anggur, serta memberikan dirinya sebagai santapan spiritual kepada umat beriman yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Jadi misa pertama-tama adalah tindakan Kristus. Kristus sendiri yang merayakan misa itu melalui para imam. Kedua, misa adalah ungkapan iman gereja. Dan betapa indahnya ketika kita merenungkan tentang kata-kata Scott Hahn, penulis buku Rome Sweet Home. Dia mengatakan tentang misa seperti ini: misa adalah perayaan surgawi atau perjamuan surgawi yang diadakan di dunia di dalam gerejanya, gereja Kristus. Dan gereja Kristus itu yang dimaksudkan oleh Scott Hahn adalah gereja Katolik ketika Ekaristi dirayakan oleh para imam bersama-sama dengan umat. Di sana Kristus memberikan apa untuk kita? Dia memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada kita. Sebagai apa? Sebagai santapan spiritual kita. Jadi membuat kita menyadari bahwa Kristus sendiri datang ke dalam hati dan batin kita ketika kita merayakan Ekaristi. Jadi apa itu misa? Misa adalah tindakan Kristus dan gerejanya. Lalu apa sikap yang dituntut dari umat ketika mereka mengikuti misa atau perayaan Ekaristi? Kanun 898 memberikan jawaban seperti ini: umat beriman Kristiani hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus dengan mengambil bagian aktif dalam perayaan kurban mahaluhur itu, menerima sakramen itu dengan penuh bakti dan kerap kali menyembahnya setinggi-tingginya. Para gembala jiwa-jiwa dalam menjelaskan ajaran mengenai sakramen itu hendaknya tekun mengajarkan kewajiban ini kepada umat beriman. Karena itu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghormati dan menyembah? Karena di sana Kristus sendiri datang dalam rupa roti dan anggur bagi kita. Dia menjadi santapan. Karena itu ketika kita mengikuti dengan kusuk. Ketika kita menerima dengan penuh hormat yang setinggi-tingginya.
Bahkan Rasul Paulus menambahkan seperti ini dalam 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena itu gereja menganjurkan, dalam kanun yang lain dikatakan, kalau Anda merasa berdosa berat, maka jangan terima sambut tubuh Tuhan sebelum Anda mengaku. Sebelumnya Anda harus mengakui dosa-dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita masuk apa yang perlu dipersiapkan ketika kita mengikuti misa online. Saya tertarik untuk mengatakan beberapa hal sebagai evaluasi terhadap 2 kali misa yang pernah kita rayakan di Keuskupan Amboina ini secara online pada tanggal 29 Maret yang lalu dan Minggu Palma kemarin. Jadi ketika misa itu disiarkan secara online atau live streaming, dan kita melihat, memperhatikan, ratusan bahkan ribuan orang komentar, like, buat tanda-tanda emosi dan lain sebagainya, yang tanda cinta dan lain sebagainya. Tapi lebih menarik lagi ketika selama perayaan, ketika mereka mengikuti misa online, lalu mereka komen, misalnya membalas, menulis Tuhan sertamu, betapa indahnya misa ini, haleluya, puji Tuhan, dan lain sebagainya. Itu Anda merayakan misa, bukan Anda nonton bola kaki. Karena itu inilah hal yang harus diperhatikan untuk misa malam ini, dan terutama juga misa malam Paskah dan Minggu Paskah nanti. Karena itu dalam misa tersebut, misa-misa online, hal-hal ini yang harus diperhatikan atau hal-hal yang dianjurkan. Persiapkanlah ruang doa di rumahmu. Baiknya jangan pakai kamar tidur. Kalau kamar tidur kan Anda bisa tidur, tapi pakailah ruang nonton atau ruang rekreasi keluarga. Kedua, siapkanlah sebuah meja, pakai taplaknya, ada lilinnya, ada salibnya, dan juga ada patung-patungnya. Ketiga, berpakaianlah seperti pada saat normal ketika Anda mengikuti misa di gereja. Jadi pakaian harus sopan. Keempat, ikutilah semua yang biasa dijawab oleh umat. Ikut menyanyi, ikut menjawab, ada gerakan berdiri, berlutut, duduk, dan lain sebagainya. Ikut semuanya itu ketika Anda ikut misa online dan duduk di rumah. Saat komuni, baiknya Anda menyanyikan lagu Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus, atau doa batin lainnya. Berikut, walaupun hanya di rumah, tetapi tetap jaga jarak, seperti di gereja atau seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai larangan. Pertama, janganlah chatting atau membalas dengan tulisan selama mengikuti misa online. HP itu digunakan untuk menonton, bukan untuk chatting. Jadi bukan chatting antar teman. Kedua, jangan makan minum selama mengikuti misa online. Di rumah saja, jadi saya makan dulu, habis datang ikut lagi, tidak boleh. Ketiga, janganlah bercerita atau berkomentar selama mengikuti misa online, supaya jangan memancing anggota keluarga lain untuk berkomentar selama misa. Setelah itu baru kamu evaluasi, it's okay. Karena itu sebagai kesimpulannya, saya mau mengatakan ini. Pertama, bersyukurlah bahwa Anda digabungkan atau menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena apa? Ketika misa online Anda mengambil channel dari mana saja, dari negara mana saja,
Walaupun bahasa berbeda, tetapi strukturnya tetap sama. Anda tahu sekarang waktunya lagu pembukaan, doa pembukaan, nyanyi mazmur dan lain sebagainya. Jadi bersyukur dan berbanggalah. Kedua, Anda tidak sekedar ikut misa seperti ikut nonton bareng, tidak. Anda merayakan dan ikut berpartisipasi di dalam misa. Itu bedanya. Karena itu sikap-sikap tadi harus diperhatikan. Dan ketiga, sarana apapun yang digunakan untuk merayakan misa, tapi misa tetaplah misa. Sehingga perlu persiapan, perlu keikutsertaan aktif, dan perlu adanya suasana hening hikmat di sana. Supaya apa yang Anda dapatkan dalam misa online sama seperti Anda dapatkan ketika dalam keadaan normal Anda ikut misa di gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan tentang misa online, dan kesimpulannya misa online tetap sah ketika Anda mengikuti, asalkan hal-hal yang saya sampaikan tadi harus diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Saya Pastor Dino Mutra, Vikaris Yudisial Keuskupan Amboina. Selamat mengikuti misa dan perayaan Tri Hari Suci Paskah 2020.